Tangkap Fadlizon. Trending, netizen bilang, kenapa paling bising kalau ada penangkapan teroris? Ya karena dia bohir. Kebencian dan keinginan kuat Fadlizon terhadap Densus 88 inilah yang membuat banyak orang berpersepsi dan menduga apa peran Fadlizon dalam banyak aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah. Fadlizon bolehlah klarifikasi apa saja, tapi kalau nanti ditemukan bukti kuat berupa dokumen atau apapun yang membuktikan keterlibatan dia, saya yakin Densus 88 tidak akan pernah sungkan menangkapnya meski dia katanya punya hak imunitas sebagai anggota DPR. Fadlizon ini setelah cuitan-cuitannya ini yang saya rasa ini ngawur sekali, seperti tidak menyukai Densus 88, ingin membubarkan Densus 88, harusnya ini menjadi tanda tanya, ada apa ini? Ada keterkaitan apa ini Fadlizon? Saya meminta di sini untuk Densus 88 segera menyelidiki, mengembangkan keterkaitan dengan Fadlizon. Ingat Pak Fadlizon ini dulu sudah pernah menghina Densus 88, bahkan ingin membubarkan terang-terangan, mensosialisasikan untuk membubarkan Densus 88. Fadlizon ini menurut saya orang yang nggak tahu malu. Dia ini anak buahnya Prabowo. Prabowo itu pembantunya Presiden Jokowi. Ini loh, anak buahmu tuh nggak bener. Kamu ada di koalisi dan ini berbahaya menurut saya. Pada hari Kamis ini, 17 Maret 2022, tagar tangkap Fadlizon menjadi trending topik di media sosial Twitter. Berdasarkan pantauan terkini.id, tagar tersebut ramai digaungkan netizen yang menuding Fadli sebagai bohir alias penyokong dana aksi terorisme. Seperti diketahui, belakangan ini, topik terorisme memang sedang hangat-hangatnya di tengah masyarakat. Bermula dari kasus penembakan mati Dr. Sunardi hingga pembekuan oknum PNS yang juga terlibat aksi terorisme. Di tengah itu semua, sosok Fadlizon dianggap kerap tampil sebagai pembela teroris sehingga beragam tudingan tak membenar dan tak mengenakan pun dilayangkan padanya. Ada tagar wajib buat di RT para sahabat NKRI. Kenapa si Zong ini paling bising ya kalau ada penangkapan teroris di Indonesia? Karena dia bohir. Pantesan hashtag tangkap Fadlizon. Tulis akun Kanjeng Raden, dikutip dari Twitter. Sudah kukatakan juga apa ya, kitab sang kuasa itu jelas orang tak akan lari dari tabiat yang diikutinya. Sebelum itu keluar Zong, sudah kukatakan teroris ternyata benar, kata Sutalayani. Supaya jelas, hashtag tangkap Fadlizon agar dia bisa membuktikan dirinya bukan penyumbang dana teroris, kata komentar akun Wemeruk. Kemudian dalam foto yang beredar di mana Fadlizon tampak memberikan sumbangan kemanusiaan kepada rumah sakit di Syria, netizen pun membongkar sosok yang berdiri di samping Fadlizon. Nah, itu orang di sebelah Fadlizon ini adalah Angga Dimas Persada, kelahiran Jakarta 4 Maret, karyawan swasta, beralamat di Komplek Deplu Pondok Aren, Jalan Ceraka Raya, Blok B 54 RT 1 RW 8 Tangsel, Banten. Ditangkap pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 8 di Jalan Ceraka Raya, kata akun Radianto. $20.000 itu setara dengan 288 juta dari Fadlizon, pendukung teroris untuk yayasan milik dokter teroris yang mampus ditembak Densus 88 kemarin. Mereka yang terlibat membantu para pelaku kejahatan ya sama dengan para pelaku kejahatan itu sendiri. Hashtag tangkap Fadlizon. Politisi Gerindra Fadlizon kini tengah dalam situasi tak menyenangkan, di mana dirinya dikait-kaitkan dengan aksi terorisme. Berdasarkan pantauan terkini.id, hal itu lantaran banyak netizen yang menganggap bahwasannya Fadlizon kerap tampil sebagai pembela teroris. Maka tak heran lantas muncul tudingan yang mengaitkan Fadli dengan aksi terorisme, hingga bahkan dirinya disebut sebagai bohir alias sosok yang mendanai. Nah, terkait hal itu, Fadlizon akhirnya memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwasanya dirinya difitnah. Klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja DPR RI dengan isu terorisme. Buka Fadlizon. Berikut ini adalah 10 poin klarifikasi Fadlizon yang telah dirangkum terkini.id. Yang pertama adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tahun 2014 sampai 2019. Pada 28 Mei 2015, bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli, Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ketiga, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta dia dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh pada wartawan yang hadir.
Selanjutnya, Fadlizon mengatakan setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Kelima, sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol 20.000 US dollar adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bahtiar Nasir Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya saya tidak kenal. Ketujuh, sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Pada 8, penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan itu secara simbolik. Upaya untuk mengait-ngaitkan dan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dan teroris hanya karena pernah menerima terduga teroris. Farid Okbah di Istana. 10 penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan juga keji sekali. Kendati demikian, rupanya klarifikasi panjang lebar Fadlizon bagi sebagian netizen justru dianggap sebagai upaya ngeles, alias mereka tak mempercayainya. Apalagi Fadli mengatakan bahwasanya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Apalagi Fadlizon mengatakan bahwasanya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Biasa jurus ngeles keluar ya, jika uang dari masyarakat apa nggak berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Sudah tahu teroris malah disumbang, monggo segera diciduk mawon Pak Lista Sigit Prabowo, kata Agun dari tukang rosok. Tudingan punya hubungan dengan terorisme. Politisi Fadlizon membalasnya dengan tegas. Anggota Komisi 1 DPR RI itu pun membahas 10 pernyataan melalui Twitter, dikutip dari fajar.co.id. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Korpolkam 2014, setiap hari saya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Pada 28 Mei 2015, bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli, Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ketiga, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta dia dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh pada wartawan yang hadir. Selanjutnya, Fadlizon mengatakan setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik.